Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Darussalam Taman Yasmin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Senantiasa kita berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kemudahan yang Allah berikan kepada kita berkumpul di rumahnya yang mulia ini, kemudahan bermajelis ilmu, kemudahan berukhuwah, mengantarkan keberkahan pada hidup kita. Semoga usia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertambahannya disertai dengan bertambah ilmu, bertambah amal soleh, dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memudahkan kita berkumpul di rumahnya yang mulia ini, yang merupakan semulia tempat di muka bumi ini, mengantarkan kita juga dapat berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali kita melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Mukhtarul Ahadis, dari kitab hadis-hadis pilihan. Dan insyaallah kita sampai pada hadis yang ke-18, dan akan kita bacakan hadis yang ke-18, 19, 20, dan mudah-mudahan bisa sampai hadis yang ke-22. Adapun hadis yang ke-18, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum." Rawahu An-Nu'man. Artinya, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, dan berlaku adillah kalian terhadap auladikum, anak-anak kalian. Rawahu An-Nu'man. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Adapun asbabul wurud dari hadis ini adalah apa yang dialami oleh perawi, yaitu Nu'man, ya Nu'man bin Bashir, bahwa ayahnya berkata pada dirinya, "Wahai Nu'man, saya akan memberikan kepada engkau hadiah." Dalam riwayat yang lain, hadiah yang dimaksud adalah budak, yang kemudian budak itu akan bekerja untuk Nu'man, mencari ma'isyah, mencari keuntungan dengan cara-cara yang halal, yang nantinya peruntukannya untuk Nu'man. Tapi kemudian ketika ibunda dari Nu'man mengetahui hal tersebut, yang bernama Amrah binti Rawaha, dia kemudian berkata kepada Bashir, suaminya, "Wallahi saya tidak ridho. Saya tidak setuju ketika engkau hanya memperuntukkan hadiah kepada Nu'man seorang, sementara Nu'man memiliki saudara-saudara. Nu'man memiliki kakak dan memiliki adik." Bashir, ma'asyiral muslimin, sangat mengutamakan Nu'man dalam kasih sayang, dikarenakan di antara anak-anaknya Nu'man lah yang paling berbakti. Nu'man lah yang paling menunjukkan belas kasihan yang besar kepada orang tuanya dan juga kepada saudara-saudaranya.
maka bagi Bashir ini adalah hadiah yang layak dan pantas jika kemudian peruntukannya hanya kepada Nu'man saja. Tapi ibunya, istrinya atau ibunya Nu'man ini adalah wanita yang soleha, wanita yang berilmu. Dia tahu ini tidak benar, ini bisa menyebabkan adanya kecemburuan dari anak-anaknya yang lain. Maka berkatalah ibunya, yaitu ibu dari Nu'man, saya tidak ridho engkau wahai Bashir memperuntukkan hal tersebut kepada Nu'man seorang, sampai engkau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Maka Bashir menyetujui apa yang disyaratkan oleh sang istri. Maka dia membawa Nu'man kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin memberikan hadiah kepada Nu'man, tetapi istri saya tidak meridhoi sampai engkau bersedia menjadi saksi atas pemberian kepada Nu'man. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui bahwa Nu'man memiliki beberapa saudara bertanya, apakah engkau telah memperuntukkan pula kepada saudara-saudara Nu'man lainnya hadiah yang sama dengan apa yang kau berikan kepada Nu'man? Maka Bashir mengatakan, tidak ya Rasulullah, hadiahnya hanya khusus untuk diberikan kepada Nu'man. Maka Rasulullah bersabda, wallahi aku tidak akan menjadi saksi hal tersebut, sebab itu adalah kezaliman, kata Nabi. Maka Nabi mengatakan, wa'dilu baina auladikum, berbuat adillah engkau terhadap anak-anak kalian. Pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah dasar untuk perubahan karakter itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada program perubahan karakter ke yang lebih baik, landasannya harus takwa. Omong kosong perubahan karakter jika kemudian tidak didasari dengan landasan takwa. Sebab takwa inilah yang kemudian membentuk akhlak yang mulia, akhlak yang utama, yang secara garis besar takwa itu adalah imtisalul awamir wa jitinabul ma'asi, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Itu adalah gambaran umumnya. Lalu kemudian akhlak yang terbentuk dari landasan takwa itu secara garis besarnya disebutkan oleh para ulama adalah berdasarkan pemetaan 5 hukum dalam ilmu fikih untuk memudahkan kita mengetahuinya. Dan kita tahu dalam ilmu fikih berkenaan dengan hukum ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Wajib itu adalah yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu dapat pahala jika dilaksanakan dan berdosa jika ditinggalkan. Kalau sunnah, yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, dapat pahala jika dikerjakan, tidak berdosa jika ditinggalkan. Kalau mubah, la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mubah itu dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Makruh yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, jika dikerjakan tidak berdosa, itu makruh. Sedangkan haram yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Haram itu jika ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan dapat dosa. Nah, ma'asyiral muslimin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati suatu perbuatan hukumnya wajib, maka rumusnya laksanakan dan sempurnakan. Itu adalah rumusnya orang yang bertakwa ketika mendapati suatu perbuatan atau suatu ucapan hukumnya adalah wajib, maka orang yang bertakwa akan melaksanakannya dan menyempurnakan pelaksanaannya. Misalnya
Salat 5 waktu wajib, bukan sekedar dilaksanakan tapi disempurnakan pelaksanaannya. Disempurnakan waktunya, tempatnya, tata caranya, betul-betul diperhatikan. Itulah orang yang bertakwa. Baik muamalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dia melakukan atau membaguskan hubungan dengan Allah, demikian pula ketika membaguskan hubungan dengan manusia. Jika perbuatan itu wajib, dilaksanakan, disempurnakan. Dilaksanakan, disempurnakan. Bahkan ketika bermuamalah dengan lingkungannya, ketika perbuatan berkenaan dengan muamalah terhadap lingkungan adalah wajib, dilaksanakan dan disempurnakan. Kalau sunnah, rumusnya bagi orang yang bertakwa adalah memperbanyak dan memvariasikan. Ya, memperbanyak hal-hal yang hukumnya adalah sunnah. Ya, memperbanyak zikir, doa, baca Quran, diperbanyak lalu divariasikan. Divariasikan maksudnya jika dia terhalangi melakukan suatu ibadah sunnah, digantinya dengan ibadah sunnah yang lain. Itu makna divariasikan. Mubah dikurangi, kemudian makruh dihindari, dan haram ditinggalkan. Nah, itulah rumusnya. Akhlak terbentuk dari pondasi ini. Maksudnya akhlak mahmudah akan terbentuk dari prinsip ini. Maka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan berakhlak dengan akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Maka landasan perubahan karakter itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa ini energinya, kekuatannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa adalah pembuktian iman. Ya, takwa adalah pembuktian iman. Sebab iman adalah energi, iman adalah kekuatan yang Allah tanamkan di dalam hati seorang hamba, dan bukti keberadaan iman adalah ucapan dan perbuatan hamba tersebut sesuai dengan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Lalu kemudian Nabi mengatakan wa'dilu baina auladikum, bahwa berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian. Keadilan ini dalam semua aspek kehidupan, salah satunya adalah keadilan terhadap anak-anak. Namun pondasi untuk bisa menegakkan keadilan dengan benar, keadilan dengan sempurna adalah dengan takwa. Karena keadilan di sini adalah bagian daripada perwujudan takwa. Di antara dasarnya adalah di dalam surah An-Nahl di ayat yang ke-90. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Bahwa salah satu landasan untuk berlaku adil itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa seseorang mampu berlaku adil dan akan menyempurnakan keadilan itu ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu aspek keadilan yang harus ditegakkan adalah urusan anak-anak yang harus orang tuanya berlaku adil terhadap mereka. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ini pelajaran pertama dari hadis ini. Pelajaran yang kedua adalah berkenaan dengan pentingnya orang tua memahami dasar-dasar kebaikan di dalam rumah tangga. Bahwa ternyata dalam urusan anak-anak harus berlaku adil. Sebenarnya Amrah binti Rawaha memahami akan hal ini, dia tahu, dan Bashir tidak mengetahuinya. Tapi lihatlah bagaimana Amrah tetap pada posisi, meskipun dia berilmu, dia menjaga adab dan sikap kepada suaminya untuk tidak terkesan menggurui suaminya. Sebab seringkali seorang suami ketika istrinya mengatakan sesuatu yang benar secara keilmuan, terkadang suami mengabaikan. Terkadang suami mengabaikan, kamu kayak ustazah saja gitu, kamu kok so tahu aja gitu. Maka Amrah bin Rawaha demi menghindari percekcokan, demi menghindari
pertengkaran, maka dia mengatakan, saya tidak ridho sampai engkau menanyakannya kepada Rasulullah, sampai engkau meminta Rasulullah sebagai saksi. Kalau Rasulullah memberikan saksi, saya ridho. Sebenarnya Amrah binti Rawha tahu bahwa ini tidak benar, ini tidak dibolehkan sebab akan menyebabkan ketidakadilan pada yang lainnya. Tetapi beliau langsung memberikan jalan yang singkat, yaitu sekaligus Bashir mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang juga Rasulullah masih hidup, memungkinkan untuk ditanya tentang perkara-perkara urusan-urusan. Sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada orang yang berilmu kalau tidak mengetahui sesuatu dasarnya. Akhirnya kemudian Bashir setelah menanyakan hal itu kepada Rasulullah, mendapatkanlah dia ilmu. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah adil terhadap urusan anak-anak ini selain nafkah. Ya, selain nafkah. Sebab kalau nafkah keadilannya tidak mesti harus kemudian takarannya, ukurannya sama. Nafkah itu adalah berdasarkan hajat, yang terkadang nilainya, takarannya akan berbeda dari anak satu ke anak yang lain. Tentu nafkah yang diberikan kepada anak yang kuliah akan berbeda dengan nafkah yang diberikan kepada anak SMP atau anak SD. Jadi kalau nafkah itu takarannya adalah hajat, berdasarkan hajat dan kebutuhan. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah wa'dilu baina auladikum, dengan takaran dan nilai yang sama harus diberikan kepada anak-anak adalah perkara selain hajat, selain nafkah, seperti hadiah atau seperti hibah atau reward atau apalah namanya. Ketika kemudian kita berikan kepada anak yang pertama, harus diberikan kepada anak yang paling terakhir juga, dan harus sama takarannya, nilainya. Bahkan keadilan di sini bukan hanya dalam perkara yang sifatnya finansial atau materi, juga dalam kasih sayang. Sehingga para ulama mencontohkan, jika seorang ayah mencium anaknya, ya mencium anak yang kedua misalnya, maka dia harus mencium anak yang pertama dan anak yang ketiga dan anak-anak yang lainnya. Dia harus cium. Ketika dia pulang kantor, lalu kemudian dia mendapati ada anak yang membukakan pintu lalu dia menciumnya, maka hendaknya dia mencari anak yang lain. Mana si fulana, mana si fulan, mana Ahmad, mana Aisyah, lalu kemudian diciumnya juga. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, inilah yang dimaksudkan dalam hadis ini, wa'dilu baina auladikum, berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian dalam perkara finansial selain nafkah. Ya, karena kalau nafkah tadi keadilannya berdasarkan hajat, sedangkan selain nafkah harus adil secara nominal, secara nilai. Ya, ketika anak pertama dibeliin mobil, anak kedua juga dibeliin mobil, anak ketiga juga demikian. Ketika anak pertama diberikan hadiah berupa rumah, anak kedua, ketiga juga harus sama diberikan rumah. Nah, itulah yang dimaksud dengan wa'dilu baina auladikum. Dan juga dalam perkara muamalah dan kasih sayang yang tidak bersifat materi. Anak pertama suka digendong, anak kedua, anak ketiga juga suka digendong. Seringkali perlakuan kasih sayang terkadang berat kepada satu atau beberapa anak saja, dikarenakan terdapat darinya bakti yang lebih menonjol kepada orang tuanya dibandingkan yang lain. Atau seringkali seorang ayah atau seorang ibu mendahulukan, mengutamakan anak tertentu dari anak-anak yang lain, dikarenakan penampilan sang anak mungkin lebih menarik, ya lebih cantik, kulitnya lebih putih, lebih baik dari yang lainnya, sehingga seolah-olah perhatian besar orang tua kepada anak tertentu saja. Maka ini tidak benar. Ini akan menyebabkan permusuhan dan kebencian di hati anak-anak yang lainnya. Allahu a'lam bissawab. Maka hendaknya kita berlaku adil terhadap anak-anak kita, dan landasan untuk dapat berlaku adil dengan baik, dengan sempurna adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, hadis yang ke-19, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillahi, rawahu at-Tirmidzi. Ittaqu, bertakwalah kalian, firasatal mu'min, terhadap firasatal mu'min, ya terhadap firasatnya orang yang beriman. Ya, ittaqu di sini
bermakna al-khasyah. Ya, takutlah kalian kepada firasatnya orang yang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, karena orang yang beriman itu yanzuru, melihat, binurillah, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, binurillah, cahaya Allah. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kalian terhadap firasatal mu'min. Apa yang dimaksud dengan firasat? Firasat itu adalah sesuatu yang terlintas di hati dan juga pikiran seseorang terhadap sesuatu yang tersembunyi di balik sesuatu yang nampak. Ya. Saya ulang sekali lagi, firasat adalah sesuatu yang terlintas di hati dan di pikiran seseorang berkenaan dengan sesuatu yang tersembunyi di balik sesuatu yang nampak. Sehingga firasat itu membaca sebuah tanda-tanda. Dia bisa melihat sebuah tanda-tanda atau membaca sebuah tanda-tanda yang nampak secara zahir, dan di balik tanda-tanda yang nampak secara zahir dia menduga kuat sesuatu di baliknya, atau dia bisa menggali hikmah di balik sesuatu yang nampak. Ya, dia menggali atau mampu melihat, menganalisa sesuatu yang tersembunyi di balik sesuatu yang nampak. Itu namanya firasat. Maka firasat itu ada 3. Ya, artinya cara mendatangkan firasat itu ada 3. Ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ada firasat yang didapatkan karena keilmuan. Misalnya seorang dokter melihat pasiennya dari ekspresi wajah, dari lemah tubuhnya, dan kemudian setelah dia menggali sejumlah keluhan-keluhannya, bagaimana makannya, bahkan ditanya bagaimana BAB-nya, lancar tidak lancar, bagian mana yang dikeluhkan sakit. Setelah sejumlah informasi dia dapatkan dan juga mendapati sejumlah gejala-gejala pada tubuh pasien, dia langsung menduga kuat. Itu namanya firasat. Bapak sakitnya ini, Bapak itu disebabkan karena melakukan ini, melakukan itu, sehingga mengalami gangguan seperti ini. Itu namanya firasat. Tapi firasat ini dibangun berdasarkan ilmu. Ya, firasat ini dibangun berdasarkan ilmu, dan benar. Ya, benar karena dibangun berdasarkan ilmu. Ada kalanya benar juga, ada kalanya tidak sesuai. Namanya firasat, dugaan kuat. Ya, dia adalah zon. Zon itu adalah dugaan yang kuat di atas 50%. Di atas 50%. Bisa sampai 100 bisa. Ya, bisa sampai 90, 80, 70. Ya, tergantung kemampuan dia untuk menganalisa gejala-gejala yang terlihat. Ya. Kalau kemudian gejala-gejalanya ada, lalu kemudian dia berikan resep belum juga tepat, bahkan ada keluhan lain, maka dia akan memanggil dokter yang lain untuk kemudian bermusyawarah. Lalu kemudian dokter yang lain juga memeriksa, oh mungkin ada gejala gangguan yang lain. Jadi itu namanya firasat. Ya, dugaan yang kuat tentang sesuatu karena faktor keilmuan. Jadi terlintas dalam pikiran mereka, dalam hati mereka tentang sesuatu yang tersembunyi di balik apa yang nampak. Bahwa ini adalah keluhannya seperti ini gangguannya seperti ini, karena faktor keilmuan. Ada juga firasat yang diberikan oleh Allah kepada seseorang karena pengalaman. Karena pengalaman, walaupun tidak dalam proses pendidikan secara formal, tetapi karena pengalaman, maka dia memiliki firasat tentang sesuatu berkenaan dengan profesinya. Ya, misalnya ahli bangunan yang mungkin dia tidak mengikuti sebuah jenjang pendidikan. Ya, dia tidak mengikuti sebuah jenjang pendidikan tentang bangunan. Tapi karena pengalaman sejak kecil dia mungkin ikut bapaknya, ya, ikut omnya, ikut tetangganya bekerja sebagai tukang bangunan, akhirnya dia kaya dengan pengalaman. Dia begitu kemudian besar menjadi orang yang punya firasat tentang bangunan.
Sehingga terkadang orang mengkonsultasikan kepadanya tentang suatu bangunan. Saya nanti mau bangun rumah di atas tanah seperti ini, bagaimana menurut Anda? Dia mengatakan, oh jangan, oh bagus, batanya bagus seperti ini. Dia bisa memberikan pandangan, dia bisa memberikan masukan, walaupun kemudian bangunannya belum ada, tapi dia sudah bisa memberikan pandangan. Ya, seberapa dalam harusnya cakar ayamnya, apa bahan bakunya untuk pondasinya. Dia bisa memberikan pandangan-pandangan tentang sesuatu meskipun belum ada bangunannya. Nah, ini namanya firasat juga, tapi dibangun karena sebuah pengalaman, ya, pengalaman. Dan ada firasatul mukmin. Firasatul mukmin ini benar-benar cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, Allahu nurus samawati wal ard. Masalun nurihi, ya, masalun nurihi, di situ saya lupa ayatnya ya. Di dalam surat An-Nur di ayat yang ke-35, Allahu nurus samawati wal ard. Masalun nuri kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujaja, az-zujaja ka'annaha kaukabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberikan hidayah dengan cahayanya kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa yadribullahul amtsala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah memberikan perumpamaan kepada manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu Maha berilmu. Jadi Allah itu adalah cahaya bagi langit dan bumi, dan Allah memberikan cahaya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah memberikan petunjuk kepada hambanya tentang sesuatu, ya, di dalam hatinya. Dan hati mukmin diibaratkan sebagai miskat. Miskat itu adalah lubang pada dinding tapi tidak tembus. Ya, itu namanya miskat. Kalau tembus disebut jendela. Dahulu miskat digunakan untuk meletakkan lentera. Jadi ada miskat, ada lubang pada dinding seperti gua, diletakkan lentera di dalam miskat tersebut. Untuk apa? Untuk mengumpulkan sinar, ya, mengumpulkan cahaya dari lampu, lalu sehingga ada penerangan kelihatan pada suatu ruangan. Nah, itulah dahulu miskat. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu hatinya secara fitrahnya bersih, secara fitrahnya bersih, ditambah lagi dengan interaksinya dengan Allah melalui Al-Qur'an yang dibaca, dan Al-Qur'an itu adalah cahaya. Lalu kemudian zikrullah, dan zikir juga adalah cahaya, dan itu akan masuk melalui lisannya, melalui pendengarannya, melalui fikirannya, menerangi hatinya sehingga hatinya bercahaya. Sehingga hatinya bercahaya. Ya, karena pancaran cahaya begitu kuat, maka akan muncul dalam bentuk ucapan, perbuatan, fikiran, dan perbuatan. Nah, inilah yang kemudian menjadikan terkadang perkataannya benar, ya, fikirannya tentang sesuatu benar, pilihan hidupnya, langkah hidupnya adalah benar. Kenapa? Karena mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang disebut dengan firasat, ya. Firasatul mukmin sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, firasat mukmin itu benar. Bahkan kata Nabi juga bahwa di antara tanda-tanda kiamat itu adalah firasatnya orang mukmin itu benar, yaitu mimpi-mimpinya itu kenyataan. Ya, di antara tanda-tanda kiamat nanti adalah bahkan mimpinya orang-orang yang beriman itu Allah berikan mereka petunjuk di dalam mimpi-mimpi mereka, dan mimpi mereka menjadi kenyataan. Nah, itu juga adalah di antara tanda-tanda kiamat. Maka ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kalian kepada firasatnya orang-orang yang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, karena mereka melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui sumber datangnya firasat tadi, ya, ada yang dengan keilmuan,
ada yang dengan pengalaman, dan ada yang karena kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia dekat kepada Allah, semakin kuat firasatnya. Misalnya Imam Malik rahimahullahu taala, ketika kemudian Imam Syafi'i yang masih kecil minta izin padanya untuk bisa berguru kepada Imam Malik, dan Imam Malik melihat Syafi'i yang waktu itu masih kecil, beliau menduga kuat bahwa kelak anak ini akan menjadi ulama besar. Dan itu adalah firasat yang terbukti, firasat yang benar. Imam Syafi'i menjadi ulama besar, bahkan menjadi salah satu pendiri mazhab, ya, mazhab Syafi'iyah. Nah, itu adalah firasat. Ma'asyiral muslimin, adapun dasar-dasar atau dalil-dalil di dalam Al-Quran berkenaan dengan firasat ini bisa dirujuk di dalam surat Al-Hijr di ayat yang ke-75. Ya, inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Ya, sesungguhnya terdapat tanda-tanda, pelajaran-pelajaran bagi orang-orang yang mutasawwimin, ya, orang-orang yang memiliki dugaan yang kuat, orang-orang yang memaksimalkan indranya untuk menduga kuat tentang sesuatu, ya. Dan memang juga itu dari Allah, yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang mau belajar, mau bersungguh-sungguh. Maka dengan proses keilmuan tadi, kita bisa membaca suatu keadaan, kita bisa membaca suatu keadaan karena proses belajar, ya, karena proses belajar seperti seorang dokter karena belajar bisa menduga kuat. Karena proses ilmu bisa diduga kuat akan terjadi badai pada tanggal sekian sampai tanggal sekian, ya, akan suhu wilayah Bogor akan panas naik derajat sekian pada pekan depan. Belum terjadi tapi sudah diprediksi kuat. Itu karena keilmuan, ya, bukan ramalan kosong seperti dukun, tapi faktor keilmuan. Kenapa bisa? Ada tanda-tanda alam yang dibaca, dan itu butuh ilmu, ya. Kita sekedar melihat mendung, wah, itu juga tanda-tanda sepertinya mau hujan. Itu firasat walaupun belum terjadi. Tapi kita menduga kuat supaya apa? Supaya kita bisa melakukan sebuah tindakan preventif, antisipasi terhadap sesuatu yang kita prediksi akan terjadi, dan kita perlu melakukan persiapan sebelum terjadinya. Itu dugaan. Dokter mengatakan atau bidan mengatakan terhadap istri kita yang sedang hamil, HPL-nya nanti bulan sekian. Itu namanya dugaan, firasat. Ada tanda-tanda, ya, ada tanda-tanda. Bisa benar-benar tepat, bisa, tapi nggak terlalu jauh dari itu. Kalau terjadi galat nggak terlalu jauh. Nah, itu namanya firasat. Jadi jangan kemudian dijadikan itu sebagai bagian daripada bahwa harus benar tepat. Tidak, namanya firasat. Cuma kita harus waspadai dan takut dalam arti, ya, kalau orang mukmin yang berbicara tentang suatu, kemungkinan itu bisa berpeluang terjadinya besar, ya. Maka ma'asyiral muslimin, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Mereka melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ma'asyiral muslimin, bahwa sekali lagi bahwa firasat di sini muncul karena sebuah tanda-tanda. Bukan kemudian memprediksi perkara gaib, nggak benar, ya. Misalnya dia langsung tahu masa depan seseorang, kamu nanti masuk neraka nih, ya. Langsung menyebut nama, si A ini penghuni neraka, si B penghuni neraka. Nggak boleh. Nabi SAW bisa berkata demikian karena Nabi mendapatkan langsung wahyu dari Allah untuk menyebutkan Abu Lahab ini belum mati tapi dia pasti masuk neraka, ya. Sudah turun ayat bahkan surat Al-Lahab. Nah, jadi firasat ini adalah ilmu yang Allah berikan kepada seseorang karena keilmuan, proses pendidikan, karena pengalaman, atau karena faktor kedekatan kepada Allah yang menjadikan Allah memberikan hidayah kepadanya untuk mengambil sebuah keputusan, ya, mengambil sebuah keputusan. Kalau orang-orang yang beriman misalnya, di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-18 Allah mengatakan, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Jadi karena mereka selalu mendengarkan perkataan yang benar, perkataan yang terbaik, maka Allah memberikan hidayah kepadanya, ya. Dan merekalah orang-orang yang berakal.
Sehingga orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkadang bisa mengetahui orang ini jahat atau tidak jahat. Dari sisi mana? Dari ekspresi wajahnya, dari aura, bisa. Karena di dalam surat Ar-Rahman ya, di ayat yang ke-41 ya. 41 atau ayat 44 ya. Surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yu'raful mujrimuna bisimahum ya. Yu'raful mujrimuna bisimahum, bahwa orang-orang yang mujrim itu diketahui dari tanda-tandanya. Ya, dari tanda-tandanya. Jadi terkadang ada orang-orang jahat itu bisa diketahui dari tanda-tanda. Dan itu adalah firasat, ya, adalah firasat dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menduga kuat bahwa ini adalah orang yang jahat, ini adalah orang yang baik, ya, karena firasat tadi. Nah, disitulah kemudian kita harus takut kepada firasat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjutkan. Hadis berikutnya, hadis yang ke-20. Ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kalian kepada doa orang-orang yang terzolimi. Fa innaha, maka sungguhnya doa orang yang terzolimi itu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada antara doanya dengan Allah itu penghalang. Ya. Ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang-orang yang terzolimi, karena sesungguhnya doa orang yang terzolimi tidak ada antaranya dengan Allah itu hijab, penghalang. Nah, ma'asyiral muslimin, Nabi memberitahukan kepada kita salasu da'awatin mustajabat. 3 doa yang pasti terkabul, 3 doa yang pasti terkabul, tidak ada penghalang. Dengan Allah Subhanahu wa taala pasti terkabul. Salah satunya adalah da'watul mazlum, doanya orang yang terzolimi. Maka hendaknya kemudian kita takut melakukan perbuatan kezoliman terhadap manusia. Zolim itu artinya wada'a syai'an ghaira makanihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu disebut dengan zolim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya disebut sebagai kezoliman. Dan dalam kaitannya dengan manusia, di dalam Al-Quran benar-benar turun surah yang memperingatkan kepada kita tentang ancaman yang keras, bahaya yang keras bagi sesiapa yang melakukan kezoliman kepada manusia lainnya. Turun surah, di mana surah ini turun diawali dengan wailun, celaan, kebinasaan, laknat. Tidak ada surah di dalam Al-Quran yang diawali dengan laknat kecuali 2 surah saja. Tidak ada surah di dalam Al-Quran yang diawali dengan laknat, dengan celaan, dengan wailun, kecuali 2 surah. Surah Al-Mutaffifin dan surat Al-Humazah. 2 surah ini diawali dengan wailun, tidak ditemukan pada surah yang lain. Dan ternyata 2 surah ini itu berkenaan dengan hak manusia, yang jika tidak diperhatikan maka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau surat Al-Mutaffifin itu adalah laknat, celaan bagi sesiapa yang menzolimi orang lain dalam kaitannya dengan harta. Surat Al-Mutaffifin. Bahkan disebut Al-Mutaffifin artinya adalah orang-orang yang berbuat tatfif, berbuat kecurangan dengan sangat halus. Saking halusnya sehingga orang yang dicurangi tidak menyadari dicurangi, itu namanya al-mutaffifun. Ya, maka Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka, binasa, laknat terhadap orang-orang yang berbuat tatfif, berbuat kecurangan meskipun sedikit. Tadi disebut al-mutaffifun itu adalah orang-orang yang berbuat tatfif, berbuat curang dengan cara tatfif. Dengan saking halusnya
dia melakukan kecurangan disebutlah al-mutaffifun. Tapi ma'asyiral muslimin, meskipun dia melakukan kecurangan yang sangat-sangat tipis, yang sangat-sangat sedikit, saking sedikitnya orang yang dicurangi tidak menyadari dicurangi, ternyata mengundang laknat dari Allah. Apalagi kalau kecurangannya besar, apalagi kalau dia menzolimi orang lain dan orang lain menyadari dia dizolimi secara finansial, secara harta, ya. Dan ini banyak kejadiannya. Seseorang berbelanja secara online, beli handphone, yang datang kepadanya sudah dibungkus rapi, dibuka ternyata balok-balok kayu, ya, ditipu dia ternyata. Atau seseorang berbelanja ke pasar, beli ikan 2 kilo, sampai ke rumah cuma setengah kilo, begitu ditimbang di rumah. Ada kecurangan terjadi, ada penipuan-penipuan, ya. Beli besi-besi untuk bangunan rumah, diameternya sekian, ternyata yang sampai tidak sekian, atau kualitas barangnya turun sekian persen, demi supaya mendapatkan keuntungan-keuntungan tambahan di luar akad. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk perbuatan tatfif, bentuk-bentuk perbuatan tatfif, ya. Proyek aspal jalan, harusnya ketahanan aspalnya bisa sampai 10 tahun, 5 tahun sudah rusak, sudah bolong-bolong lagi, supaya di proyek lagi gitu. Kenapa? Karena dicurangi, kualitasnya diturunkan demi ada keuntungan-keuntungan tambahan di luar dari akad, di luar dari keuntungan yang diakadkan. Banyak kecurangan-kecurangan terjadi. Seseorang di dalam perusahaan, dia sebagai wakil perusahaan untuk membeli suatu barang-barang ATK misalnya, lalu dia bekerja sama dengan sejumlah toko atau perusahaan yang menawarkan barang-barang ATK dalam jumlah besar. Nah, posisi dia sebagai wakil perusahaan, dia bermain lagi. Bagaimana kalau kemudian saya ambil dari kamu nih, banyak tawaran, tapi saya ambil dari perusahaan kamu, dari toko kamu, tapi naikkan harganya sekian, nanti sekian persen buat saya. Orang ini mengambil kecurangan terhadap perusahaan. Kenapa? Sebab dia sebagai wakil, posisi wakil itu adalah posisinya sama dengan perusahaan. Jika dia mampu menawar dari harga yang seharusnya harga ATK per bijinya misalnya 5.000, katakanlah suatu produk barang yang dibutuhkan, dia bisa tawar sampai 3.000, 2.000 itu adalah keuntungan perusahaan, bukan keuntungan dirinya. Nggak boleh diambil, sebab dia statusnya sebagai wakil perusahaan. Tapi terjadi kong kali kong, dia sudah dapat keuntungan dari perusahaan karena statusnya sebagai wakil, dia juga bermain lagi kepada perusahaan-perusahaan yang menawarkan ATK tadi, ya. Karena katakanlah alasannya ada 5 perusahaan yang menawarkan, ya, dia akan memilih. Jadi yang dia pilih siapa nih yang mau memberikan keuntungan pada dia. Nah, ini adalah jelas-jelas hukumnya haram. Hukumnya haram, dan ini adalah kecurangan, ya. Perusahaan hanya akan membaca laporan dan data, tapi kemudian dia bermain di belakang, dan itu adalah perbuatan tatfif. Jadi tatfif itu tidak sempit maknanya, tapi maknanya luas, ya. Berbagai kecurangan-kecurangan yang terjadi itu adalah tatfif. Dan ma'asyiral muslimin, turun ayat diawali dengan laknat wailul lil mutaffifin sebagai peringatan keras bagi sesiapa yang mau mengganggu hak orang lain atau merusak hak orang lain dengan berbuat zalim padanya, meskipun dengan cara yang tatfif, cara-cara yang sangat-sangat halus. Lalu surah yang kedua Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Ini adalah celaan laknat bagi siapa saja yang berbuat zalim kepada orang lain dalam kaitannya dengan ucapan dan perbuatan. Dalam kaitannya dengan ucapan dan perbuatan, wailul likulli humazatil lumazah. Dalam kaitannya dengan ucapan dan perbuatan, maka seseorang tidak boleh menzolimi orang lain dengan ucapannya, dengan lisannya, dan tidak boleh dia menzolimi orang lain dengan perbuatannya, yaitu dengan fisiknya. Maka setidaknya 2 ayat ini memberikan petunjuk kepada kita untuk tidak menzolimi orang lain secara finansial, tidak menzolimi orang lain secara lisan, yaitu tidak merusak kehormatannya, dan juga tidak merusak fisiknya, ya, tidak merusak fisiknya. Jadi 3 hal nih yang harus kita jaga dari orang lain, yaitu tidak merusak hartanya, tidak merusak kehormatannya,
dan tidak merusak fisiknya. Hari ini banyak terjadi pembunuhan karakter gitu ya. Pembunuhan karakter melalui lisan atau medsos hari ini ya. Tiba-tiba diviralkan, ada sejumlah nama baik yang kemudian seorang ustadz, nama baik seorang dosen yang kemudian dijatuhkan oleh TikToker, oleh YouTuber dan seterusnya. Dan ini banyak terjadi ya, banyak kejadian-kejadian hari ini. Nauzubillah min dzalik. Padahal kalau perbuatan itu dilakukan, kalaupun sang dosen, sang ustadz melakukan kesalahan, tapi dia sembunyi-sembunyi melakukan kesalahan, dan memang karena dia adalah manusia biasa bukan malaikat, maka tidak boleh disebarluaskan kesalahannya, harus dinasihati secara diam-diam, tidak boleh secara terang-terang. Itu adab. Karena kata Imam Syafi'i, kalau aku berbuat salah di depan umum dan kalian menegur saya, maka sesungguhnya kalian tidak menasihati saya tapi merendahkan saya. Jadi kalau kesalahan itu dilakukan secara tidak diketahui, tidak disengaja, maka tegurlah, sampaikanlah secara diam-diam, orang lain tidak mengetahui. Mungkin sebagian orang tidak tahu kesalahannya, maka tegurlah dia, sampaikanlah dia, dan tidak perlu orang lain tahu. Tapi kalau memang kejahatannya terang-terangan, ya, kemaksiatannya terang-terangan, dia mempublish kejahatannya, maka harus diingkari secara terang-terangan juga. Ya, harus diingkari secara terang-terangan juga. Seperti hari ini banyak dukun yang membuka kursus ilmu kebal secara terang-terangan, dibuka gitu. Ya, kursus pelatihan membuka mata batin yang sebenarnya adalah melibatkan dukun. Maka ini harus dibongkar kejahatannya juga secara terang-terangan, karena dia mengajak manusia secara terang-terangan untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dibongkar kejahatannya juga secara terang-terangan. Diumumkan itulah bentuk kesyirikan kepada Allah. Membuka mata batin itu kebanyakannya adalah melibatkan jin. Ilmu kebal itu menggunakan media jin, apalagi dengan ritual-ritual yang dilaksanakan mengundang jin. Baik ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, maka berhati-hatilah terhadap orang yang terzolimi. Begitu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia dizolimi, maka antara doanya dengan Allah nggak ada hijab. Termasuk makna zolim di sini, karena maknanya tadi adalah wada asyain gaira makanihi. Bahkan orang yang salah pun bisa terzolimi. Katakanlah seseorang ini mencuri, tapi apabila hukuman yang diberikan kepadanya melebihi daripada batas wajarnya, itu termasuk kezoliman. Ya, sehingga hati-hati terhadap doanya. Ada seorang yang mencuri, ya, dia mencuri, katakanlah dia mencuri handphone, tapi begitu didapat oleh massa dikeroyok habis sampai babak belur wajahnya, ada yang sampai ditelanjangi, ada yang sampai, itu terzolimi dia. Kenapa? Karena hukuman yang pantas dan layak baginya dikarenakan kasus yang dicurinya itu tidak boleh sampai babak belur seluruh tubuhnya, sampai dia nggak bisa berjalan, sampai wajahnya nggak bisa dikenal. Itu dosa orang yang melakukannya. Ya, meskipun orang ini tadinya pencuri, tapi dia mendapatkan hukuman yang tidak seharusnya. Maka dia kalau berdoa kepada Allah terhadap orang-orang yang telah memukulinya, ya Allah, binasakan mereka, itu bisa terkabul doanya. Ya Allah, jangan kau sukseskan hidup orang-orang yang memukul saya, menzolimi saya. Meskipun dia tadinya penjahat, tapi apabila dia mendapatkan hukuman, ya, dengan hukuman yang tidak seharusnya, maka juga terjadi kezoliman kepadanya. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, bertakutlah kalian kepada doanya orang yang terzolimi, karena sungguhnya doa orang yang terzolimi itu tidak ada antara dia dengan Allah hijab. Baik ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, kita cukupkan pembacaan hadis sampai hadis yang ke-20. Adapun hadis-hadis yang lain insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, apa ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kriteria yang tadi Pak sampaikan. Kalau mengenai keilmuan itu kan sudah jelas Ustaz ya. Kalau dokter ada sertifikat dokternya, ada ilmunya, misalnya ada keilmuannya. Dari dia bisa meramalkan cuaca, dia ada keilmuannya. Tapi kalau seorang firasat yang tadi itu, dari mana kita melihat bahwa si mukmin ini firasat
tidak? Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, mungkin tentang adat juga. Manakah yang kita dulukan? Kalau dalam suatu majelis kita mendengarkan suatu kajian dengan melakukan yang lain, adalah membaca Al-Quran atau melakukan hal yang sunnah atau sama-sama wajib lah. Mana yang kita dulukan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Di dalam surah Yunus ayat yang ke-62 dan 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka ditimpa dengan kesedihan. Siapakah wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan adalah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ma'asyiral muslimin menjelaskan kepada kita, dan kita bisa membuka tafsir tentang ayat ini, bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya wali-wali Allah adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan wali-wali Allah ini adalah bukan sesuatu yang kemudian hanya orang-orang tertentu saja yang bisa sampai kepada makomnya dan yang lain tidak. Ini adalah keliru dan salah. Wali-wali Allah syaratnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Ketika dia beriman, ketika dia bertakwa kepada Allah, dia bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah karena semakin mendekatkan diri kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Jika dia kemudian berdoa kepada Allah, doanya mustajab. Allah akan menjadi tangannya, dengannya dia memegang. Allah akan menjadi matanya, dengannya dia melihat. Allah akan menjadi lisannya, dengannya dia berbicara. Menjadi kakinya, dengannya dia melangkah. Dan jika dia berkata tentang sesuatu, maka Allah akan berikan taufik kepada apa yang diucapkannya itu. Ini semua berbicara tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa dia memegang sesuatu berdasarkan petunjuk Allah, dia melangkah di atas sesuatu berdasarkan petunjuk Allah, sehingga Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya. Bukan Allah menyatu dengan tubuhnya, tetapi Allah akan memberikan penerangan kepadanya, memberikan cahaya padanya, sehingga nantinya perkataannya pun juga adalah benar karena diterangi dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata kuncinya di sini adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbicara iman, itu adalah energi dan kekuatan di dalam hati, kita tidak bisa mengukurnya. Tetapi ukuran iman itu adalah takwa kepada Allah, sebab takwa itu adalah pembuktian iman. Sehingga di dalam Al-Quran tidak akan kita temukan iman itu kecuali disandingkan dengan amal. Ya, sebab iman itu bukan hanya at-tasdiqu bil qalbi wa tasdiqu bil lisan, tetapi juga harus dalam bentuk al-jawari, perbuatan. Sehingga kata para ulama bahwa apabila seseorang ini dikenal baik akidahnya, dikenal baik kesolehannya, kemudian amalan-amalannya yang dibangun berdasarkan ilmu, sunnah, bukan amalan yang khurafat, bukan amalan yang bid'ah, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia berkata tentang sesuatu, itu bisa jadi firasat. Ya, bisa jadi firasat. Ya, itu bisa jadi firasat. Jadi kita kenali dari amal solehnya. Cuman hari ini karena seseorang itu hanya dilihat ukurannya tampilan gitu. Tampilannya berjubah, tampilannya berserban, dia wali Allah, dia orang soleh. Padahal terkadang ajarannya banyak ajaran yang menyimpang. Beberapa hari yang lalu kami menangani seorang pasien yang seorang anak usia 16 tahun, ya, baru tamat SMP mau masuk SMA, di mana anak ini sudah 1,5 tahun tidak bisa diajak ngomong. Tadinya normal, baik-baik saja, tapi pulang sekolah tiba-tiba langsung tidak bisa diajak ngomong.
stres, depresi, ya. Hanya tidur, kadang sampai beberapa hari tidak mandi, orang tua jadi bingung. Ibunya meninggal dunia karena memikirkan sang anak. Secara prestasi anak ini juara terus, tulisannya sangat bagus sekali. Tapi qadarullah, entah dia terkena ain atau sebab yang lain, yang pasti 1,5 tahun yang lalu anak ini sudah tidak bisa diajak ngomong, sudah kemudian pembawaannya hanya tidur, susah bangunnya, malas mandinya dan seterusnya. Tidak bisa diajak ngomong. Nah, baru kurang lebih sepekan yang lalu kita tangani, kita ruqyah, kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah sudah mulai berdandan, sudah mulai bisa mandi lagi, sudah mulai urus diri sendiri, sudah mulai makan sendiri. Tapi tadi malam saya dapat kabar dari bapaknya, Ustadz, anaknya alhamdulillah sudah banyak perubahan. Tetapi saat ini dia masih belum bisa diajak ngomong. Diajak ngomong kadang nyambung kadang tidak, tapi sudah lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Ya, sudah lebih bagus dari sebelum-sebelumnya yang sama sekali hanya bisa tidur, tidak mau mandi, tidak mau makan gitu. Kalau mandi itu ditarik oleh bapaknya untuk dimandiin. Kalau makan dipaksa masuk. Nah, sekarang alhamdulillah sudah banyak perubahan. Tapi belum terlalu signifikan perubahan. Dalam arti belum terlalu 100% perubahannya, ya. Sudah baguslah 70%, tapi dia belum bisa diajak ngomong. Masih bicara sendiri. Nah, salah satu penyebab waktu pertama kali kami tangani sepekan yang lalu itu ternyata ada sebuah baju kutang yang penuh dengan jimat-jimat, mantra-mantra. Saya tanya, dari mana Pak? Saya diberikan oleh seorang kiai. Katanya harus dipakaikan kepada anak ini. Saya kata enggak benar, ini dusta. Ini mengundang jin. Ini harus dibakar. Itu bayangkan baju kutang itu harus ditebus seharga 3 juta. Ya. Sebenarnya ini tipuan. Bagaimana penampilannya? Tampilannya dia pimpinan pesantren, berjubah, berserban. Tapi saya katakan apa yang diajarkan ini tidak benar. Ini dusta, ini justru mengundang jin, ya. Jadi, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, bahwa anak ini dengan melihat gejala-gejalanya, pertama ada gangguan jin dikarenakan dia tidak mandi, dikarenakan dia tidak ibadah, maka ditunggangi oleh jin. Tapi penyebab dia begini kemungkinan dia depresi. Saya katakan ini depresi Pak. Tapi karena kebetulan dia belum bisa diajak ngomong, kita belum tahu penyebabnya apa. Kita coba telusuri tulisan-tulisannya. Ternyata dari tulisan-tulisannya itu dia selalu menyebut 2 nama. Menyebut nama, kamu harus bertanggung jawab, kamu harus bertanggung jawab. Tapi tanpa harus saya sebutkan siapa 2 orang itu. Nah, saya katakan kemungkinan ada pelecehan seksual. Tapi Allahu a'lam, masih dugaan kita ya, masih dugaan. Kemungkinan pelecehan seksual, dan anak ini ternyata memang anak yang pintar di kelas, juara kelas, dan sangat tertutup orangnya, sangat menjaga kesuciannya. Sepertinya mungkin dia dilecehkan, hanya depresi berat. Apalagi 2 nama itu 2 nama yang termasuk keluarganya gitu, termasuk keluarganya. Makanya mungkin dia tidak bisa terima dengan perlakuan, makanya depresi. Singkatnya adalah dia menjadi tidak bisa diajak komunikasi, dan karena perbuatan depresinya ini menjadi ditunggangi oleh jin. Jadi jin sudah menungganginya. Jadi setelah diruqyah banyak perubahan, tapi depresinya belum. Ya, depresinya belum, masih harus ditekan lama kepalanya, ditotok-totok untuk kemudian mengundang kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa yang kita maksudkan di sini adalah bahwa seringkali kita menilai seseorang ini sebagai alim ulama hanya karena penampilan. Kalau sekedar penampilan, maka kita mungkin akan tertipu dengan kaum Khawarij. Sebab Nabi SAW mengatakan bahwa kalian akan terkalahkan kalau dari sisi amalan melihat kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu hafalan Qur'annya luar biasa. Ya, hafalan Qur'annya, jidatnya hitam-hitam karena banyaknya sujudnya kepada Allah. Pakaiannya putih-putih, bersih. Tapi kata Rasulullah, mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Itu kaum Khawarij. Disebutkan Nabi sebagai anjingnya neraka, padahal jidat mereka itu hitam karena banyak sujud. Bacaan Qur'annya luar biasa, fasihnya, hafal. Tapi Nabi mengatakan anjing-anjingnya neraka. Kenapa bisa demikian? Karena akidahnya rusak. Dia begitu mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ya, orang yang melakukan dosa besar baginya langsung kafir, batal Islamnya. Sehingga dia sangat mudah mengkafirkan saudara-saudara muslim mereka. Itulah yang membuat Rasul mengatakan mereka anjing-anjingnya neraka. Dalam arti sesuatu harus dihukumi berdasarkan ilmu. Tidak hanya sekedar melihat dia orang yang penampilannya bagus, ya, lalu kemudian kita katakan dia wali, tidak. Jadi wali Allah apabila akidahnya benar, amalannya benar, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Hadis, ada landasan dan dasarnya,
Dia mengajarkan wirid-wirid yang ada dasarnya, ada sumbernya, tidak kemudian wirid-wirid yang aneh-aneh. Ada satu pasien kemarin yang saya tangani juga, ya, dia mengamalkan satu wirid, dia harus baca setiap habis sholat dalam keadaan tidak bernafas. Dia harus baca qad ja'akum rasulun min anfusikum dan seterusnya. Akhirnya ditunggangi oleh jin. Saya katakan itu bukan wirid. Dia karena tidak ngerti, cuma diajarkan kamu baca ini kamu akan dapatkan kekuatan apa gitu. Saya bilang kamu telah ditipu, itu bukan wirid. Dan kamu mengamalkan satu ritual itu menjadi tanda pemanggil jin walaupun ayat tapi niatnya sudah salah, ritualnya tidak benar, mengundang jin datang. Maka disinilah pentingnya kemudian kita hati-hati dengan talbisul iblis, tipu daya setan, makarnya. Terkadang ada satu amalan yang disangka baik, ternyata itu mengundang setan, mengundang jin karena amalannya bid'ah. Nah, disinilah kita kemudian harus menilai seseorang itu dia adalah wali Allah karena keilmuannya, akidahnya, kesolehannya, kebenaran amalan-amalannya, sehingga orang seperti inilah yang jika berbicara dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, karena lisannya banyak membaca Al-Qur'an dan dia jujur, dia faham tentang ilmu yang benar, ilmu yang salah, halal dan haram dia faham, dia praktekkan dalam hidupnya, sehingga Allah terangi hatinya dan pikirannya sehingga ucapannya bisa sahih. Ya, ucapannya benar, firasatnya benar. Baik, kemudian berkenaan dengan amalan sunnah dan amalan wajib, membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Ya, membaca Al-Quran hukumnya sunnah, tetapi menuntut ilmu hukumnya wajib. Mendengarkan ilmu hukumnya wajib. Dan sunnah tidak mungkin bisa mengalahkan yang wajib. Maka sunnah harus ditundukkan. Yang kedua, amalan sunnah itu amalan infiradi, amalan sendiri. Bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja. Sedangkan amalan yang wajib terkadang berjamaah, sehingga kita harus mendahulukan amalan yang besar. Maka di sini berkenaan dengan fadailul amal, yaitu amalan-amalan yang utama atau mana fikih yang paling utama untuk kita dahulukan. Sebab semuanya baik, akan tetapi ada yang lebih utama, yang lebih baik, sehingga kemudian kita harus utamakan yang baik. Kita baca Quran, tapi ada orang yang sholat sunnah dan baca Quran sama-sama sunnah, tapi kedudukan sholat lebih tinggi dari Quran. Sebab sholat sudah pasti membaca Al-Quran. Kalau Quran belum tentu sholat. Maka karena itu kemudian Quran harus direndahkan untuk tidak mengganggu yang sholat sunnah tadi. Apalagi kalau wajib. Nah, kalau wajib maka kita tahan keinginan kita untuk mengamalkan sunnah supaya yang lain tidak terganggu. Kalaupun kita masih ingin melakukan sunnah, silakan, tapi kita jauh dari majelis dulu. Keluar dari majelis, kita kemudian di ruangan sendiri, tidak ada orang yang akan terganggu dengan amalan sunnah yang kita lakukan, maka silakan. Tapi jika kemudian pertanyaannya mana yang lebih diutamakan, mana yang lebih dahulukan dari keutamaan, dari pahala, maka dahulukan yang wajib tadi. Kenapa? Apa yang kita inginkan dari ibadah sunnah ini? Tentu pahala. Ya, kalau pahala yang kita inginkan, ada pahala yang besar nih, pahalanya lautan. Ada pahala berupa lautan. Kalau betul-betul karena pahala yang kita inginkan, maka pahala lautan utamakan. Ya, kalau karena Allah kita melakukannya dan karena pahala yang kita kejar. Ya. Jadi ada orang yang kalau kemudian dia bergabung dalam kerumunan dikasih uang nih, ada seorang dermawan yang akan bagi-bagi uang nih. Ya, dia akan bagi uang 1 juta siapa yang mau kumpul, kemudian mau kumpul dikasih uang tuh 1 juta. Ada yang dengan dia tetap jualan di sini dapat uang, dengan jualan mungkin bisa untung bisa 2.000, bisa 3.000. Nah, sekarang hanya butuh beberapa waktu saja dia bisa dapat uang 1 juta. Ya, kalau memang dia menginginkan untuk yang besar karena keutamaan pengen keuntungan, ya tinggalkan sejenak jualannya, tutup dulu jualannya, ambil nih keutamaan yang besar dapat 1 juta. Setelah selesai perkumpulan kembali lagi kita buka toko kita, dapat keuntungan dari konsumen 1.000, 2.000 dan seterusnya. Baik, mungkin itu terkait dengan pertanyaan yang kedua. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain atau cukup? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan momennya bulan Maulid Nabi. Ya. Nah, saya mendapatkan keterangan dari ustaz lain bahwa isinya dunia ini, kalau seandainya Allah tidak merencanakan mewujudkan dari Nabi Muhammad SAW, maka dunia ini seisinya tidak akan terjadi. Karena semuanya dunia ini adalah dari nurnya Muhammad. Nah, keterangan itu menurut kita keduanya, betapa antusiasnya masyarakat. Contoh, nanti tanggal 20 ini hari Selasa malam Rabu di Empang
itu betapa besarnya masyarakat untuk menghormati dan menyambutnya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu besar sekali. Nah, itu menurut Ustaz bagaimana? Oke, baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Dari apa yang kami pahami dan yang kami ketahui bahwa segala sesuatu tercipta dari nurnya Muhammad, ini merupakan hadis yang palsu, ya, merupakan hadis yang palsu, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk kemudian menjadikan itu sebagai kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keberadaan beliau sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dikabarkan oleh Allah kepada semua para nabi sejak Nabi Adam sudah dikabarkan. Tapi bukanlah kemudian alasan dunia ini diciptakan karena nurnya Muhammad, atau semua tercipta karena nurnya Muhammad, atau andaikan tidak ada nurnya Muhammad tidak akan tercipta segala sesuatu. Maka ini adalah sesuatu yang Allahu alam dari ilmu yang kami fahami adalah kebatilan, ya. Kemudian kita bermaulid sebagai wujud cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun yang paling utama adalah bagaimana kita meneladani Nabi dalam 3 hal, ya, meneladani Nabi dalam masalah akidah, meneladani Nabi dalam masalah ibadah, dan meneladani Nabi dalam masalah akhlak. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti hal-hal lainnya bisa didiskusikan setelah majelis, mungkin di luar. Nakhtafi bihadzal qadar, nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.